Rangkaian acara yang selanjutnya yakni Mau'idotul Hasanah yang akan dihaturkan oleh beliau Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Daud Handi MH. Kepada beliau Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Daud Handi MH kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang belum sempat jawab salam karena emang lagi makan bakso. Khawatir ketika jawab takut kelolodan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam. Yang sebelah kiri bilang cakep, yang sebelah kanan bilangnya gemoy. Metik daun salam. Metiknya di Kampung Sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanat lidzawil iman wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratal mukarram wal muhtaram para masyayikh, para asatidz, para hujjaj dan para tamu undangan. Wabil khususil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Juraganan, akhina filan mahbub Kanda Kiai Haji Agus Salim beserta istri tercintanya Hadratul Mukarramah Kanda Ustazah Hajjah Fadilah. Teriring doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, diberi kesabaran kedabahan dalam rangka untuk mengurus para santri-santrinya yang bayarannya kadang rada telat. Yang kami hormati dan kami cintai segenap para dewan-dewan guru, para mustahik dan para munawwib. Juga alhamdulillah banyak hadir teman-teman kami dari Pondok Pesantren Lirboyo. Di antaranya adalah beliau Kanda Kiai Haji Hamzah dan para teman-teman yang lainnya. Ketua Pondok Pesantren Adinda Ustadz Hasan Syadzili. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah
dan Madrasah Sanawiyah Fijar. Terkhususil khusus anak-anakku yang tadi telah diwisuda, baik putra maupun putri. Iringan doa buat anak-anak kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan melanjutkan ke jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya. Juga yang kami hormati segenap para wali santri, baik putra maupun putri, keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Juraganan. Hadirin, sudah banyak disampaikan oleh para guru-guru kita, baik mewakili atas nama wali santri, baik yang sudah diwakilkan atas nama ketua pondok sekaligus ketua panitia. Terkhusus yang baru saja kita dengarkan bagaimana mutiara hikmah yang disampaikan oleh pengasuh dan pendiri pondok pesantren kita, Kanda Kiai Haji Agus Salim. Ibarat orang makan, ibu bapak, itu makannya udah lengkap tuh. Lengkap dalam artian ibarat orang makan ikan dari mulai buntut sampai pala, udah semuanya. Saya rada bingung nih, kira-kira mau dikasih apa lagi? Orang dari pala sampai buntut, buntut dari pala sampai pala, udah semuanya dikasih. Apalagi waktu udah jam 12 kurang 15 menit. Kalau kata orang Depok, obat batuk dari rawa bugel, mata mulai ngantuk, pantat mulai pegel. Datangnya. Maka izinkan dalam waktu yang tidak lama, terkhusus buat anak-anak kita yang tadi telah diwisuda, Anda jangan pernah bangga dulu, Anda jangan pernah bersukacita dulu, Anda jangan pernah berbahagia dulu. Mengapa? Karena Anda masih jauh melangkah ke jenjang selanjutnya. Maka tetesan air mata dari anak-anak kita ketika diwisuda tadi ada berbagai macam hal. Sedih kadang-kadang ninggalin orang dekat di pondok pesantren. Sedih kadang-kadang belum sempat lunasin utang. Sedih kadang-kadang ntar kalau di rumah disuruh ini belum bisa, disuruh ini kagak bisa. Jadi meneteskan air mata bukan hanya sebatas rasa bahagia, semuanya bagaimana tergantung kita semuanya. Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya memang jarang duduk nih, saya mendingan jalan-jalan aja dah. Kalau jalan-jalan kan rada enak oh ya. Biarin dah bagai nyuting keder-keder dah tuh. Hadirin, yang namanya orang mondok itu seperti yang disampaikan oleh Adinda Ustadz Hasan Fadili selaku ketua pondok pesantren, emang benar. Nggak ada ceritanya orang mondok enak, pasti ada susahnya. Kadang-kadang ketika dikalkulasi antara senang dan enaknya, antara bahagia dan tidaknya, itu banyakkan kagak senangnya ketika mondok. Tapi lihat ending akhir daripada mondok. Kanda Kiai Haji Agus Salim satu alma mater dengan saya di Pondok Pesantren Lirboyo. Beliau tamatan tahun 1995. Saya 1996. Bang Haji Agus Salim itu memang di pondok luar biasa, mempeng, tekun, rajin. Jadi kiai nih yang lagi ceramah waktu mondok makan tidur, makan tidur, makan tidur. Hasilnya gemuk begini. Tapi jangan lihat gemuknya, kata Mpo Sepo Hajah Lala, gemuk-gemuk juga ikan bandeng, ikan betok. Udah ganteng montok. Jadi ketika di antara kita Allah takdirkan anak-anakku tercinta untuk bisa masuk di pondok pesantren, bersyukur, berbahagia. Mengapa? Tidak semua orang bisa untuk masuk ke pondok pesantren. Bu, iku ngapa-ngapa bengong aja itu. Saya berangkat dari atas, dikawal sama Bang Nasrullah sama teman-teman Banser, ibu-ibu yang bangun itu kayaknya ya Allah gede amat ya, ya Allah gede amat ya. Untung tangganya itu dari yang namanya cor-coran, mungkin kalau dari kayu bisa jatuh di depan saya. Hadirin, ya.
situasi dan kondisi seperti sekarang ini, di zaman milenial seperti sekarang ini, solusi yang terbaik ketika ibu pengen anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, solusi yang terbaik adalah masukkan anak-anak kita di lembaga pendidikan pondok pesantren. Betul, betul. Saya tanya dulu emak-emak saya, kira-kira sekali lagi, seneng nggak anaknya di pondok pesantren? Seneng nggak kalau anaknya mondok? Emang apa senengnya? Di rumah ngerepotin mulu. Tetapi yang perlu saya sampaikan, karena sekarang banyak berdiri pondok-pondok pesantren berbagai macam tipe, berbagai macam program, berbagai macam latar belakang. Ibu yang saya hormati, bapak yang saya muliakan, para wali santri, saya berjanji demi Allah, ibu bapak bersyukur karena anak-anaknya sudah dimondokkan di pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin Juraganan. Mengapa? Karena beliau pengasuh pondok pesantren, belajar di pondok pesantren Lirboyo. Yang pondok pesantren Lirboyo, siapa yang tidak kenal? Sekarang jumlah santrinya kurang lebih sekitar 45.000 orang. Itu 45.000 orang loh, bukan penampakan. Yang terpenting adalah bagaimana ketika ibu bapak sebagai wali santri memasukkan anak-anaknya di pondok pesantren. Jangan pernah lupa cari pondok-pondok pesantren yang dia punya sanadnya adalah asli, bukan sanad-sanad palsu, apalagi kawenya kawe banget. Wah, saya dengan teman-teman di pondok pesantren tadi tuh nyampe dari awal jam 8:30 saya udah nyampe. Emang sengaja saya pengen silaturahim dengan abang saya, Bang Haji Agus, Pak Haji Lala, emang sengaja. Ya Allah, anak-anak tampil luar biasa. Baca kitab ala pondok pesantren Lirboyo, yang hafal Amriti, yang hafal Alfi, yang hafal luar biasa. Itu kalau mungkin di rumah, Bu, susah. Ya Allah. Maka anak-anakku yang ada di depan saya, ya, jangan pernah Anda merasa puas karena jenjang pendidikan Anda masih lama. Bagaimana di antara Anda ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Ini pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin Juraganan ada merupakan pondok pesantren yang memang betul-betul fahamnya adalah ahli sunnah wal jamaah, yang di belakangnya ada kalimat an-nahdiyah. Hadirin, apa di antara ciri pondok pesantren yang fahamnya aswaj an-nahdiyah? Kitab-kitab yang dipelajari adalah kitab-kitab yang punya referensi yang jelas. Yang ngajarnya pun pondok pesantren yang jelas. Sekarang banyak bertebaran. Pondok pesantren ini, katakan Kiai Haji Agus tadi, punya program, punya kurikulum ini. Cuman casingnya doang. Tapi ketika sudah masuk, sedikit pun tidak pernah diajarkan seperti itu. Bahkan sekarang yang paling bahayanya, Bu, orang-orang tua sekarang bangga kalau anaknya hafal Quran 1 juz, hafal Quran 2 juz, hafal Quran 3 juz. Sementara dia hafal Quran, mohon maaf, akhlaknya makin jauh. Loh, Pak Ustadz maksudnya makin jauh kayak apa? Waktu belum ngapalin Quran, sama guru-guru kampung yang ngajarin Iqra sopan, hormat. Dia masuk pondok pesantren yang gak diajarkan akhlakul karimah, pulang baru 1 tahun udah 2 juz. Dia ngomong, musolah sono, masjid ono yang dibaca setiap sholat 5 waktu, apalagi maghrib, isya, subuh, pasti surat-surat pendek. Apa sebabnya? Emang imamnya jarang yang hafal. Lah terus bagaimana? Saya sih kalau begitu nggak mau sholat. Mengapa? Saya udah hafal 2-3 juz, masa jadi makmum yang hafalan Qur'annya cuma surat-surat pendek. Kalau bahas anak-anak gaul, kagak level coy. Apa sebabnya? Karena yang dikedepankan bukan akhlakul karimah. Dia merasa bangga hafal Quran, dia merasa bangga hafal beberapa ayat Al-Quran.
Tetapi di pondok pesantren yang faham ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah bukan hanya sebatas itu. Maka anak-anakku yang tadi telah diwisuda, enggak usah khawatir bagaimana guru-guru Anda dengan ikhlas ngajar. Ini pondok pesantren walaupun seakan-akan ada formal aliyahnya, ada formal sanawiyahnya, tapi tidak pernah lepas daripada yang namanya salafnya. Kalau mondok di pondok pesantren seperti ini, orang yang pinter di pondok pesantren, orang yang hebat di pondok pesantren, orang yang luar biasa di pondok pesantren, Bu, enggak jaminan di rumah jadi orang yang hebat. Loh kok bisa begitu Ustaz? Tergantung bagaimana patuh tunduk terhadap guru-guru yang ada di pondok pesantren. Tadi wali santri perwakilan sudah menyampaikan makalah yang sangat indah yang disampaikan oleh ulama kita dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Ya. Contoh yang sudah terjadi di masyarakat waktu di pondok pesantren, baca kitabnya kayak tadi, cakep, pinter. Ditanya sama gurunya paham, itu jadi apa? Oh itu jadi fi'il, itu jadi apa? Oh itu jadi fa'il, oh itu jadi apa? Oh itu jadi masdar. Mana yang namanya referensinya? Ini makolahnya begini, alfiahnya begini, semuanya begini. Karena dia nggak patuh, nggak pernah tunduk, songong sama guru dan kiainya. Mohon maaf, jangan berharap ketika di rumah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang tua sekarang sekali lagi, ya, mohon maaf kalau bahasa saya, banyak yang zolim. Mengapa banyak yang zolim? Nitip anak di pondok pesantren, masukin anak di pondok pesantren, sama kewajiban pesantren kagak pernah dibayar. Bu, di rumah baju gonta-ganti, motor sampai 3 walaupun bayarannya nyicil, ya, ngambil rumah di mana-mana sanggup. Giliran anaknya di pondok pesantren yang per bulan cuma 750.000 nunggak sampai 9 bulan. Tapi itu bukan wali santri yang mondok di pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin di Juraganan, bukan. Ini saya sampaikan wali-wali santri di tempat yang lainnya. Kalaupun di tempat ini misal urun ada paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah gitu kata Bang Kiai Agus 10 dikali 2 lebaran. Ini bagaimana kita akan mendapatkan anak-anak yang baik? Ini masih bulan Zulhijjah. Bagaimana sejarah memberikan satu pembelajaran buat kita? Ketika Nabi Allah Ibrahim meninggalkan istri tercinta Ibunda Siti Hajar dan putra tercintanya Nabi Allah Ismail di padang tandus yang gersang, di padang pasir yang panas. Kalau kita sih hari ini nih belum panas, ada kipas angin, aus ada airnya, rada lapar dikit ada baksonya, ntar sebelum pulang ada prasmananya. Kurang apa? Ketika Nabi Allah Ibrahim meninggalkan putra tercintanya beserta istri tercintanya, nggak dikasih bekal apa-apa. Nggak pernah dikasih bekal apa-apa. Sehari bisa bertahan, 2 hari bisa bertahan, 3 hari bisa bertahan. Ketika Ibunda Siti Hajar berkata, kalau bahasa orang Depoknya, abang mau kemana? Ketika beliau Nabi Ibrahim meninggalkan beliau berdua, serikutun tidak pernah keluar dari kata-katanya. Dari mulut yang indah tidak pernah ada keluar kata-kata. Mengapa? Karena nggak tega meninggalkan istri tercinta dan anak tercintanya di lembah yang tandus, yang gersang, yang kagak ada orang. Hadirin jemaah berbahagia. Ketika Ibunda Siti Hajar berkata, Bang, apakah abang meninggalkan saya karena perintah Allah? Nabi Ibrahim cuma ngangguk. Kalau bahasa kitanya, iya Neng, engkau dan anakmu aku tinggalkan dan aku pasrahkan serta aku serahkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Ketika anak yang masih dalam kondisi merah, baik yang masih membutuhkan yang namanya air susu, Ibunda Siti Hajar sudah dalam kondisi yang minum susah, air tidak didapatkan.
minum susah karena memang nggak ada air. Beliau ikhtiar, berlari dari bukit Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah. Sementara bayi yang kecil ditinggalkan di satu tempat yang tidak jauh dari Ka'bah sekarang ini. Dengan izin Allah, bayi kecil bernama Ismail menghentakkan kakinya, maka keluarlah air yang sekarang ini kita kenal dengan yang namanya Ma'uz Zamzam. Hadirin, artinya apa? Kalau Anda pengen menjadi orang yang baik, anak-anakku yang ada di depan saya, ketika Anda pengen menjadi orang yang berhasil, sukses dunia sampai akhirat, ikhtiar harus maksimal. Ini kadang-kadang di pondok, bukannya belajar, kan HP nggak boleh di sini ya, HP nggak boleh kan? Nitip salam. Shh. Salam apa? Sama siapa? Sama si Mona. Ya Allah. Ini pondok pesantren kata guru-guru kita tempat belajar. Udah tinggalkan dulu yang namanya pacaran, nggak boleh dalam Islam. Konsentrasi belajar. Mengapa nggak boleh dalam Islam konsep yang namanya pacaran? Bahaya. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa li mahramin. Kalau bahasa kitanya kagak boleh laki dan perempuan berkumpul berdua-duaan. Kenapa? Yang ketiga bukan lagi Allah, yang ketiga bukan lagi sahabat-sahabat kita. Demi Allah, yang ketiga pasti yang menghasut kita, merayu kita, menggoda kita, yang namanya syaitan laknatullah. Ini pondok pesantren luar biasa. Kita ngeri loh ibu bapak, di televisi hampir tiap hari, mohon maaf ya, di televisi lagi rame ada sekolah ya, masih SD perempuan, naudzubillah. Oh, itu bocah perempuan masih SD diperkosa sampai 26 laki-laki ya. Bayangkan coba. Belum lagi kejadian-kejadian anak-anak remaja di WC sekolah pertama pendidikan, di sekolah-sekolah sekarang ini. Mohon maaf, di WC ditemukan bayi yang tanpa salah, tanpa dosa. Ini pergaulan yang luar biasa. Terlebih sekarang ini yang membuat kita prihatin ketika dibentuk yang namanya ya tim khusus untuk pemberantasan judi online. Ternyata setelah diselidiki hampir 80.000 yang menggunakan judi online adalah anak-anak di bawah umur. Na'udzubillah min. Maka ibu yang saya hormati, hadirin jamaah yang berbahagia, beruntung dan bersyukur kita karena anak-anak kita berada di pondok pesantren yang insya Allah terjaga akhlaknya, terjaga pergaulannya, terjaga semua yang kita tidak inginkan. Kalau di rumah ngawasinnya dulu, dia bergaul sama siapa, ngikut geng motor apa kagak. Kalau ngikut geng motor, ini rombongannya si Egi bukan nih, kasus Vina. Hadirin, kalau di pondok pesantren udah aman karena ibu bapak udah nitipin anaknya di pondok pesantren, maka saya cuma pesen aja kelawen ya, boten kesupen ya. Jangan lupa itu anak yang di pondok pesantren bukan anak malaikat yang makan kagak doyan, minum kagak doyan. Guru-guru yang ada di depan ikhlas mengajar anak-anak ibu, guru-gurunya pun bukan malaikat. Emang ibu pengen guru-guru kita malaikat? Saya sih nggak pengen. Iya, kalau malaikat Ridwan yang kalem, kalau yang ngajarin guru berupa malaikat Israel. Nih bocah badan nih, banyak-banyak emaknya nggak pernah bayaran ya. Habis dah santri, dihabisin semuanya. Maka saya pesan kepada ibu wali santri semuanya, kalau emang ibu udah sadar, udah ngerti, udah tahu bahwa anak-anak kita mondoknya itu butuh biaya, makan, minum, tempat dan sebagainya. Ya ojo lali. Faham je? Paham je? Wah, yang nggak paham je. Hadirin, contoh begini.
Anak-anak kita nih yang ada di depan kita. Kita ada di rumah nggak mondok. Ini anak biar pinter matematika. Dimasukkan ke lembaga kursus. Ya, cuman belajar 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 3 kali 3. Itu cuman belajar begitu tuh. Pengen nih bocah pinter ada tambahan kursus. Sekarang banyak kursus di Kumon, di Primagama. Itu seminggu ibu bapak, ya itu belajarnya 1 minggu cuma 2 kali pertemuan. 1 pertemuan 1 jam. Per bulannya kudu harus keluar biaya minimal 450.000. Cuman pengen bisa ngitung doang. Lah anak-anak kita awalnya kagak bisa baca, sekarang bisa baca. Awalnya nggak bisa kenal kitab kuning, sekarang jadi kenal kitab kuning. Awalnya nggak bisa tuh maknain pakai Jawa. Alhamdulillah utawi sakabehane puji kulillahi tetep kaduane Gusti Allah Rabbil alamin kang mangarin wong alam kabeh. Lah anak kita dari Betawi bisa ngomong Jawa. Ini guru-guru kita yang ngajarin. Emang disangka gampang? Anak pengen pinter matematika dibela-belain, kagak punya duit apa yang hutang. Giliran pondok pesantren adem-adem aja. Emang dasaran Ki Agus sama Po Haji Lala masih gemuk lah, nggak apa-apa gemuk. Tapi kewajiban kita santri jangan lupa, Bu, Pak, wali santri jangan lupa. Ibu hadirin jemaah berbahagia. Ya, jadi sekali lagi anak-anakku yang saya cintai yang ada di depan saya, wajahnya kelihatan. Ya, pokoknya Neng. Kalau belum selesai sampai tingkat tinggi Neng, ulahnya jangan nyari yang laki ntar aja. Tenang aja. Lo tong lin. Ini kadang-kadang sedih, temannya nanya, lo ngapa sedih? Oh dipotong senang bokin Joy. Ya, cemen. Harusnya kita punya prinsip pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin, motonya adalah apa itu? Belajar, yes. Pacaran, no. Oke. Coba kita jajal. Belajar, pacaran. Ada yang belajar ya pacaran, yes juga. Ya Allah hadirin jemaah berbahagia, nggak usah khawatir. Belajar yang baik, belajar yang tekun, belajar yang sungguh-sungguh. Nah, banyak anak-anak di luar, dia pengen belajar di pondok pesantren, nggak bisa. Apa sebabnya? Mohon maaf, orang tuanya nggak mampu. Kagak dikasih sama orang tuanya. Kataan orang tuanya, mau kemana pondok pesantren? Lu mau jadi apaan? Lah, lu mau jadi apa? Yang namanya orang lulusan pondok pesantren, ibu bapak luar biasa. Mau dijadiin apa aja udah siap. Lulusan pondok pesantren misalnya tahu-tahu rezeki di rumah nggak kayak orang-orang banyak, udah biasa emang hidup susah. Ya, tahu-tahu jadi orang kaya juga udah biasa, nggak kagetan. Apalagi anak-anakku yang saya cintai, nggak usah khawatir Anda nanti nggak mendapatkan predikat gelar-gelar. Gelar itu gampang. Ya. Sekolah umum ada persamaannya, yang kagak ada persamaannya adalah pondok pesantren. Nggak ada. Ya, Ustadz itu perlu proses, kiai itu perlu proses. Kalau ada ustadz dan kiai, kok kiainya dan ustadznya itu modelnya model belajar kilat, cuman hanya 1 minggu, maka punya santri pasti santri jadi santri geledek. Loh kok santri geledek yang nggak punya akhlak, dikit-dikit salah, orang kagak belajar. Hari ini kita diingatkan lewat haflah akhir sanah pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin Juragana. Kita berharap mudah-mudahan dengan keikhlasan kita sebagai orang tua, kita doain nih anak-anak kita, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah, yang pada akhirnya ketika nanti kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, seperti yang disampaikan oleh beliau Kanda Kiai Haji Agus Salim, yang kita harapkan nanti di saat kita meninggal dunia, yang bacain surat Yasin adalah anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu kita harapkan begitu. Bang Ustaz, kalau baca Yasin sih nggak harus mondok. Orang pakai Latin juga bisa, pakai Latin bisa. Kalau nggak belajar agama bahaya. Itu kan Yasin tulisnya YA strip SIIN.
Dia nggak belajar bahasa Arab, dia nggak belajar bahasa Quran, orang tuanya meninggal, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, ya asin. Babanya udah mati, bangkit, kata babanya, bukan asin, pahit, goblok. Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di antara kita sebagai wali santri tidak pernah bangga kalau anak-anak kita mondok di pondok pesantren, sekali lagi rugi. Bahkan mohon maaf ibu bapak, ada anak kecil yang sedang baca Al-Quran, belum sampai ayat-ayat yang banyak, baru mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah tanya kepada malaikat, ya malaikat, wahai malaikatku, labbaik ya Rabb. Itu siapa hambaku yang lagi baca Bismillah? Oh, mohon maaf ya Allah. Allah tahu itu adalah hambamu yang tinggalnya di Depok. Allah balik tanya, di mana tuh orang tua anak yang lagi baca Bismillah? Kata malaikat, ya Rabb, orang tua anak tadi telah Allah panggil lewat malaikat-malaikatmu meninggal dunia. Kemudian Allah tanya, sedang apa sekarang mereka ya Allah? Mereka waktu di dunia jarang melaksanakan perintahmu, jarang melaksanakan apa yang kau perintahkan. Saat ini mereka sedang mendapatkan azab dari malaikat-malaikatmu. Hadirin jamaah yang berbahagia, apa kata Allah? Hai malaikatku, bilang sama malaikat yang bertugas memberikan azab kepada orang tua, aku malu kalau ada anak yang lagi baca Bismillah sementara orang tuanya mendapatkan azab di hadapan Allah lewat malaikat-malaikat azab. Itu baru baca Bismillah. Ibu hadirin jamaah berbahagia. Jadi ketika hari ini kita dikumpulkan, nak, yang udah selesai madrasah aliyah, konfirmasi sama kiai kita, saya harus kemana? Lanjut di pondok pesantren Lirboyo misalnya. Yang baru SMP, yang baru sanawiyah, lanjut. Ya, nggak usah pergi kemana-mana, biar nyambung. Yang kita harapkan nanti sekali lagi, jikalau orang-orang kita, jikalau kita sebagai orang tuanya telah Allah panggil menghadapnya, harapan kita nanti yang akan mendoakan kita bukan lagi orang lain, yang akan mendoakan kita bukan lagi orang yang jauh dari kita, tapi yang doakan kita tidak lain tidak bukan adalah anak-anak kita, termasuk anak-anak yang hari ini telah diwisuda. Bu, jam 12 lewat 10 menit. Ini saya belum ceramah, masih pembukaan. Lah ngapain? Belum ceramah, masih pembukaan. Kira-kira kalau saya ceramah sampai jam 1 kuat kira-kira? Ibu-ibu dulu saya tanya, ibu bapak nih, kalau saya ceramah sampai jam 1 kuat nggak kira-kira? Kuatnya terpaksa. Ini yang datang saya hitung sampai 450 orang, yang bilang kuat baru 201. Kalau sekarang jam 12 lewat 11 menit, kalau saya ceramah jam 12 lewat 15 menit, setuju? Wah, kelihatan setujunya. Wajah-wajah yang lapar seperti itu. Hadirin jamaah berbahagia, emang udah begini waktunya, emang udah waktu gak konsentrasi. Apa sebabnya? Duduk udah 8 kali berubah. Yang tadinya bersila udah mulai belonjor, yang dekat tembok udah mulai nyender, tinggal atu yang belum tengkurap, bahaya dah, bahaya kalau tengkurap dah. Maka inti dan hikmah daripada haflah pada kesempatan siang hari ini, kita berharap seraya kita berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita yang tadi telah diwisuda Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Kita sebagai orang tua yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dan mampu menjadi orang-orang tua yang baik mendidik anak-anak kita, yang baik menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Sekali lagi, jangan pernah lupakan bukan hanya anak-anak yang ada di pondok pesantren nih, yang ada di sebelah kiri saya, sebelah kanan saya, beliau-beliaulah sebagai ganti kita orang tua di rumah, para guru-guru kita yang mulia. Saya pesan kepada anak-anakku semuanya, di antara kemanfaatan ilmu, anak-anakku jangan pernah lupa bacakan doa buat orang-orang yang kita cintai, bukan hanya orang tua tapi guru-guru kita yang mulia. Inilah asbab ketika Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Ibu bapak, Pak Haji pengen lama sebetulnya, cuman kadang-kadang waktunya juga gitu lah, waktunya sudah sangat-sangat siang gitu ya. Jadi kalau dikonsentrasikan lagi, dilanjutkan lagi, saya yakin ini udah lelah semuanya, karena kita kumpul dari pagi. Saya berharap walaupun tidak banyak, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Makasih teman-teman Banser yang di atas, yang siap, yang tidak pernah bergerak sedikit pun. Kalau bergerak dia akan turun diganti sama yang lainnya. Mengapa saya tidak di atas? Khawatir kalau di atas nanti Bansernya bukan 3 jadi berempat. Banser 2, yang saya berdua kan itu kan.
Baik, itu saja yang saya sampaikan. Mengasih kepada abang saya, Bangke Haji Agus, mbok saya, Mbok Haji Lala, dan semuanya yang memberikan kesempatan saya buat silaturahim pada kesempatan hari ini. Kita berharap mudah-mudahan kumpul kita di tempat ini, apa yang menjadi niat kita, keinginan kita, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan bukan hanya di pondok pesantren Hidayatul Muqtadin Juraganan Allah kumpulkan kita, yang terpenting suatu saat nanti Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian nanti doa oleh para guru-guru kita. Tapi nggak salah kita baca Fatihah khusus buat Abang Haji Agus, buat Mbok Haji Lala yang dengan ikhlas beliau memberikan fasilitas buat kita, tempat buat kita mendidik anak-anak kita, dibantu dengan para guru-gurunya. Sekali lagi doakan beliau semuanya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah lancarkan urusan dan usahanya di pondok pesantren Hidayatul Muqtadin Juraganan. Terus akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai orang-orang tua mudah-mudahan bisa menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh dan salehah. Dan saya berharap, dan kita semua berharap, mudah-mudahan anak-anak kita yang baru saja wisuda mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia hatta akhirah bitilkan niyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian, makasih atas perhatiannya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Allahumma fi aqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.